Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali nih pemirsa dan teman-teman yang ada di rumah ya. Karena kita sudah ada di pojok UMKM. Ramapati Podcast hadir lagi. Jadi kalau misalnya ada yang baru tahu, di pojok UMKM ini kita akan mengulas banyak sekali UMKM di Kota Pasuruan yang alhamdulillah dia percaya dan bertemu sendiri gitu ya dengan para pelaku UMKM kalau mereka tuh barang-barangnya, produk-produk yang mereka hasilkan itu berkualitas, dan ini tuh kan potensi ya, kalau nggak dikenalkan tuh sayang. Nah, hari ini saya Lia Hidayat di episode ke-25 itu sudah bersama dengan narasumber hebat. Jadi beliau membawa banyak sekali produk hari ini, yang mana saya berharap sih kita akan belajar banyak ya dari beliau. Sudah hadir di studio kita ada Ibu Siska dari Devinza Food. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam. Sebelumnya makasih ya Bu ya udah hadir dan sudah meluangkan waktu di tengah hujan yang deras tadi. Akhirnya hadir. Juga. Kenapa? Sempat telat juga tadi. Sempat telat juga, tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya kayak akhirnya bertemu gitu ya. Bu Siska Devinza Food ya. Jadi kita di sini ngomongnya soal UMKM yang jenengan jalankan gitu. Sama seperti di episode sebelumnya itu banyak juga Bu yang akhirnya mereka bercerita kilas baliknya perjuangan mereka, dan saya yakin juga pasti Bu Siska ada perjuangan juga di situ ya. Iya. Kenalan dulu sama Devinza Food. Oke, Bu Siska, Devinza Food ini apa sih? Devinza ini namanya saya ambil dari nama anak-anak saya. Oke, gitu. nama anak Vinza ya. Devinza. Oke, Devinza yang artinya kasih sayang. Waduh, ini kayaknya pembuatannya juga penuh kasih sayang loh. Pasti. Pasti. Iya. Awal mulanya itu saya tahun 2016 bikinnya itu coklat karakter. Oh, jadi awal mulanya justru coklatnya ya? dulu. Oh, ini mungkin? Oh, cantik banget. Gitu. Soalnya dulu itu ini kerja terus hamil. Hamil itu kok mual, enggak, kan saya kerjanya di toko. Terus ketemu sama banyak customer itu enggak cocok. Akhirnya nggak bisa rewel gitu kan? Akhirnya kan resign. Jadi selama resign itu kalau di rumah kan gabut ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi scroll FB. Awalnya kita kerja, kemudian berhenti terus, di rumah bingung. Nggak enak. Nah itu terus scroll FB itu terus masuk ke grup-grup masakan kuliner gitu, kok nemu ini gitu, coklat ini kok unik gitu ya. Jadi pengen nyoba, penasaran aja sih gitu. Ini. Dari tahun berapa Bu Siska? 2016. 2016. Iya. 2016 itu terus terciptalah ini coklat ini. Karakter dulu ya justru. Ya, coklat karakter dulu 2016. Jadi kayaknya juga teman-teman yang mungkin di rumah sempat merasakan hal yang sama ya Bu. Dari kerja kemudian resign dan memilih untuk di rumah, stay di rumah. Nggak ada salahnya buat bikin sesuatu, mencoba gitu kali ya. Tapi dasarnya emang Bu Siska suka masak nih kayaknya. Kalau suka masak iya sih. Oke. Masak enggak Mbak, kalau masak. Bikin kue? Iya, bikin kue. Bikin kue. Kalau bikin kue iya, kalau masak enggak. Beda sih soalnya. Iya, beda sekali. Jadi produk yang pertama itu adalah coklat karakter nih teman-teman. Dan di sini tuh memang ada banyak sekali produk ya. Kabarnya Devinza ini bukan cuma makanan, tapi apa lagi? Ada craft. Ada craft? Iya. Oh, oke. Bentuk apa tuh? Craft itu ada buket. Ada buket? Buket balon, terus sama box. Oh iya. Yang sekarang lagi rame juga kan kadang tuh. Awalnya juga dari ini Mbak, dari coklat. Karena coklat itu bukan hanya bentuk dalam toplesan aja gitu. Kayak ada buket. Coklatnya itu nanti dibentuk buket gitu. Terus ada yang bentuk ini coklat huruf. Nah, itu kan ada boxnya. Nah, itu berawal dari situ suami yang bikin boxnya. Karena kalau beli online itu selain lama, juga ini sulit custom. Jadi kalau bikin sendiri kan lebih enak. Betul. Senangnya adalah pasangan juga support ya Bu Siska ya. Alhamdulillah bisa sekali suami. Membantu juga gitu. Jadi kayak proses produksi tuh semuanya sendiri. Iya, alhamdulillah. Jadi ada buket juga nih teman-teman ya, bukan cuma makanan aja, tapi Devinza tuh ada produk lainnya juga gitu. Iya. Nah, dari mulai 2016 sampai sekarang gitu ya, perjalanan yang panjang dong Bu Siska ya. Kemudian waktu itu memilih untuk ya udah
ini nih ngurus segala perizinan juga dan segala macam gitu. Iya. Dari tahun berapa Bu Siska? Itu 2017. 2017 itu. Selang setahun aja ya? Iya. Cuman ini agak lama kan saya masukkan berkas-berkas ke Dinkes ya Mbak ya. Karena pingin ada legalitasnya. Jadi saya masukkan berkas ke Dinkes tahun 2017. Cuman ini surveinya kan agak lama. Okay. Bukan surveinya yang agak lama, saya yang ini ngembalikan berkas-berkasnya kan harus diisi lagi setelah pertama kali ke sana, terus harus mengembalikan berkas-berkas itu yang agak lama karena sudah sibuk sama produksi. Jadi agak keteteran juga. Terus kebetulan itu bisa kembali ke Dinkes itu dibantu sama ada pendamping dari Disperindak. Dari Disperindak. Iya, itu ada pendamping. Terus itu langsung ada penyuluhan dari Dinkes, terus keluar survei dulu ke rumah, terus habis itu keluar PRT-nya sama NIP sekalian dibikinkan sama Disperindak juga. Oke, berarti memang dari dinas terkait juga membantu gitu ya, sampai bisa berjalan dan perizinannya udah lengkap dong berarti ya Bu ya. Kalau coklatnya alhamdulillah sudah lengkap, tapi yang lain masih proses. Iya, kalau yang ini lainnya NIB. Halal masih OTW. Masih OTW. Yang lainnya tuh apa sih? Oke, kita kenalan ya. Dan bagi pemirsa juga bisa lihat di sini ada box ini apa sih gitu. Jadi kita kenalin dulu produk dari Devinza Food dari yang kecil dulu deh. Ini apa nih? Ini bolen pisang. Bolen pisang. Iya. Oke. Kemudian untuk pukis ya nih ya. Iya, pukis sultan. Udah sekali ada coklatnya nih, teman-teman ya. Oke, bolen. Kalau bolen itu kita dalam satu box gitu ya kalau misalnya pengen pesan gitu. Iya. Berapa nih harganya per boxnya? Per boxnya yang isi 6 itu 24.000. 24.000. Iya. Isi 6 pieces nih teman-teman ya. Oke, kalau pukisnya? Kalau pukisnya yang isi 6 itu 20.000. 20.000 isi yang 6. isi 12 itu 40.000. Yang isi 12 40.000. Varian rasanya macam-macam? Iya, mix. Oke, mix gitu ya. Kemudian yang di depan sini nih kayak ada roti-rotinya, bener nggak sih? Apa nih? Strudel. Ini strudel apa? Strudel ikan. Strudel ikan. Oh, yang ini strudel ikan ya? Iya. Oke, strudel ikan. Jadi, kalau misalnya pemirsa bisa lihat di sini ya, ada strudel pisang, kemudian ada strudel apel. Apel. Oh, ada apel juga. Kismis. Apel kismis. Iya. Dan satu lagi yang unik ada strudel ikan, teman-teman ya. Ini yang sebenarnya kita jarang kita mendengar ada strudel ikan gitu, Bu Siska ya. Oke, jadi ada strudel, kita mulai strudel pisang dulu, harganya berapa nih? Strudel pisang itu harganya 35. 35 per box gini ya? Iya. Oke, kemudian strudel apel? Apel sama 35. Sama 35.000 per piecesnya. Kalau strudel ikannya? 40.000. 40.000. Lia jadi penasaran pakai ikan apa nih bisa pakai dibikin ikan barakuda. Ikan barakuda. Ya. Oh, menarik sekali ya. Serius. Oke, 40.000 rupiah per pieces ya. Iya. Dan kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini packagingnya itu bisa atau enak dibawa kemanapun gitu. Iya, buat oleh-oleh juga buat bisa. Buat oleh-oleh gitu cocok banget sih gitu ya. Oke, dan ini berbagai macam produk ini bisa didapatkan di Devinza Food ya teman-teman ya. Selain itu ada produknya craft, bucket juga ya. Iya, bucket balon juga. Bucket balon, nah itu biasanya bikin buat ngado gitu, surprise segala macam itu bisa di ini. Nanti untuk Instagram, nomor dan segala macam bakal Lia kasih tahu biar teman-teman bisa hubungi Bu Siska sendiri ya. Jadi teman-teman tuh bisa tahu di Pasuruan ada UMKM yang memproduksi strudel ikan barakuda ya. Karena buat Lia unik dan patut buat dicoba. Kenapa? Jujur kalau Lia tuh taunya cuma strudel ya pisang sama apel gitu ya. Tapi ini uniknya adalah strudel ikan. Nah kita pengen tahu Bu Siska kenapa sih akhirnya kok bisa mengolah ikan
kemudian dibikin straddle. Kenapa nih Bu Siska? Awalnya itu ini kan saya sudah bikin straddle ya, straddle apel sama straddle pisang. Terus kebetulan dari Dinas Perikanan ada salah satu penyuluh yang saya kenal itu namanya Mbak Ika, itu ngajak pelatihan saya. Waktu itu pandemi. Jadi jadi ini pelatihannya via Zoom. Oke. Ya, jadi via Zoom ke rumahnya. Saya kan penasaran. Soalnya kan selama ini kan bikinnya kan yang sudah ini ya umum. Udah umum. Iya, kayak apel sama banana itu kan sudah umum. Jadi terus di produk saya juga belum ada yang varian gurih gitu. Oh iya benar kan masih belum ada. Jadi sebenarnya saya ini kalau ikan itu anti sekali, Mbak. Oh iya? Iya. Justru anti sekali ya? Anti sekali. Cuman karena ini kayak tertantang ya. Betul. Jadi ini saya coba aja gini. Terus diajak sama Mbak Yuli pelatihan via Zoom itu tadi. Terus waktu itu provinsi ya, dari provinsi Dinas Perikanan provinsi itu. Terus setelah itu diolah, terus habis itu langsung dapat orderan. Wah, di posting langsung dapat ya? Iya, langsung. Oke, jadi kalau gini Mbak, apa ya? Kalau misalnya kita bikin sesuatu, niatnya memang untuk jual, sekali posting aja, insya Allah ada yang tertarik. Berarti memang yang harus kita garis bawahi ya. Kalau misalnya kita niatnya untuk jualan, pasti ada pembeli gitu ya. Pasti ada pembeli gitu ya. Cuma memang bergantung seberapa keras kita untuk makanya harus konsisten. Harus konsisten. Oke, ya. Jadi awalnya memang karena ada pelatihan gitu dari ya? Dinas Perikanan. Dinas Perikanan. Oke. Wah, terima kasih ya Dinas Perikanan akhirnya sekali. Mencetuskan adanya fish straddle ini yang biasanya kita merasakan straddle itu manis gitu. Manis. Tapi ini ada gurih-gurihnya gitu ya berarti ya. Creamy, ada di dalamnya itu ada susu, ada keju juga. Wah. Jadi rasanya tuh nggak amis sama sekali. Enak nih kayaknya nih. Nanti ada sesi mukbang ya teman-teman, ditunggu ya. Oh oke. Ya. Dan ini jadi produk andalan Devinza Food. Iya. Jadi ini kan Pasuruan kemarin kan ini ya, apa namanya? Ada acara. Ada ini Mbak. MTQ. Bukan ini apa? Pencetus inilah apa? Pencegah stunting gitu. Oh oke. Itu kan bisa masuk dalam situ. Iya sih. Karena ikan bagus ya. Iya, omeganya kan kandungan omeganya kan bagus. Banyak. Jadi bisa. Terus yang biasa nggak suka ikan, insya Allah kalau makan straddle ikan ini bisa suka. Bisa suka. Iya. Karena memang nggak amis sama sekali. Nggak amis sama nggak sekali. Berasa ikan. Diolahnya tuh enak banget sih. Kayaknya ada kejunya katanya. Iya, ada keju, ada susu UHT-nya yang full cream. Oke. Jadi nggak berasa, ada sayurannya juga. Ya, jadi ini nih teman-teman ya, fish straddle dari Bu Siska Devinza Food ini patut dicoba. Kenapa? Yang suka gurih-gurih, kalau bosan sama yang manis-manis misalnya, pengen coba yang gurih gitu, ini ada fish straddle ya. 40.000 ya? Iya. Per boxnya kayak gini, dan ini size-nya cukup gede sih teman-teman. Ini kalau misalnya bisa lihat di sini ya. Dan kalau secara keseluruhan apa sih yang membedakan produknya jenengan dengan yang lain nih, Bu Siska? Ini apa? Saya pakai butter ya Mbak ya. Kadang ini kebanyakan ada yang pakai margarin aja. Jadi rasanya itu agak ngendal di mulut. Itu yang saya review sendiri ya. Rasa ngendalnya itu bisa dari margarin itu tadi ya? Iya. Oh oke. Bisa dari margarin itu tadi. Terus ini kan di mix sama butter. Jadi butternya bisa mengurangi rasa ngendal di mulut itu. Tadi pas masuk studio saya udah bau butter gitu, makanya harum sekali. Oke, jadi kayak bahan-bahannya tuh untuk bikin itu pilih yang premium nih kayak Bu Siska gitu. Oke, patut dicoba ya teman-teman ya. Nah, kalau bicara soal proses produksi nih, bikin dalam satu kali produksi dengan bikin berbagai macam produk atau gimana nih Bu Siska? Enggak, saya ini open PO. Jadi sistemnya open PO karena nggak mungkin. Soalnya saya kan karena makanan juga ya. Iya, makanan basah ya. Jadi ini apa namanya? Kan dulu memang berawal dari penasaran sama pastry-nya sendiri. Jadi
saya bikin bolen dulu, terus habis itu kok penasaran pastry ini bisa dibikin apa lagi gitu kan, ternyata bisa dibikin strudel. Jadi bikin pastry-nya ini bikin kulitnya tuh bikin sendiri gitu. Kulitnya bikin sendiri. Ya, itu ya agak lama sih. Iya, jadi teman-teman kalau misalnya tahu tuh ada sebenarnya pastry-nya tuh yang udah jadi tuh ada, tinggal beli gitu. Tapi kalau bikin memang mungkin memakan waktu, tapi resepnya sesuai kita sendiri gitu ya Bu Siska ya. Insya Allah resep itu banyak kok di YouTube. Iya. Saya nyomot di YouTube kok resepnya. Oke. Jadi cuman makan waktu sangat lama memang. Bedanya apa kalau misalnya kita beli instan sama bikin sendiri gitu? Mungkin di harga ya Mbak. Oh iya sih. Iya di harga. Iya sih. Karena nggak murah juga gitu untuk yang instan. Jadi gitu bisa menekan harga lah. Betul. Bisa menikmati makanan yang sehat, enak, tapi harganya agak ekonomis. Kalau orang yang udah suka kue, suka bikin kue, segala sesuatu bikin sendiri tuh ada rasa lega gitu biasanya. Benar-benar. Oke, dan butuh waktu berapa lama tadi? Kalau bikin kulitnya itu sekitar 1,5 jaman kulitnya aja. Karena ini Mbak setelah pencampuran tepung itu nanti ada digilas lagi terus dimasukkan ke freezer itu 1/2 jam. Terus kayak ada jeda-jedanya gitu. Iya, gitu harus ada proses pendiaman di kulkas itu sekitar 1/2 jam biar butternya nggak meleleh. Karena kan saya ngerjakan di suhu ruang, sedangkan butter itu kalau dipegang sama suhu ini ya badan ya, itu bisa meleleh. Apalagi kalau didiamkan di suhu ruangan. Ya, itu kan yang bikin stradelnya bisa berlapis-lapis gitu. Kalau misalnya bikinnya di suhu ruang aja, kulitnya itu nanti bisa nyatu, terus rasanya itu bisa atos gitu. Pengaruh ke rasa juga. Iya, nggak flaky gitu. Tahu ya susahnya bikin sendiri itu apa? Beli aja deh. Beli aja nggak repot. Iya. Kemudian tapi kalau udah dalam bentuk udah jadi gini, itu kan ada jeda 1/2 jam, itu bisa prepare isiannya gitu. Disambi dengan disambi. Itu terus pengovenannya itu selama mungkin 3 strudel itu bisa 1 jam. Dalam 1 jam tuh bisa jadi 3 strudel. Iya. Gitu. Ada bedanya nggak fish strudel sama yang apel atau pisang gitu dalam pembuatannya? Misalnya kayak waktunya lebih lama atau yang paling cepet pisang, karena pisang kan hanya ini aja ya, isiannya itu hanya di pisang buah itu dipanggang sama margarin. Terus habis itu kan sudah kalau kulitnya sudah siap, pastry-nya sudah siap, dimasukin dikasih coklat atau keju gitu, sudah siap kan. Kalau yang lain kan masih prepare, kalau kayak apel masih ngupas kulit, gitu. Terus nah kalau ikan gimana Bu Siska? Nah kalau ikan ini lebih ribet ya? Sangat ribet. Saya harus prepare ikannya itu paling enggak itu ke teman UKM juga sih. Ini kan banyak yang dari nelayan-nelayan juga kan teman-teman itu 2 hari sebelumnya. Iya, karena barakuda itu sangat sulit sekali. Iya, jadi makanya kenapa, ikan barakuda gimana dapatnya gitu. Barakuda itu sangat sulit sekali. Bukan sesuatu yang gampang. Iya, gitu. Alhamdulillah sih punya ini ya sekarang ya, karena sering akhirnya punya kenalan yang beberapa gitu loh, beberapa orang yang jualan. Iya, jadi misal satu nggak dapet, kan ada lainnya gitu. Terus kalau misalnya udah dapet, di fillet kan, di fillet, terus habis di fillet, terus dibersihkan, dikasih jeruk nipis. Biar nggak amis ya? Iya, itu menghilangkan bau amisnya. Terus habis itu prepare sayuran, kan ada wortel. Iya, ada wortelnya. Iya, ada wortelnya sama daun bawang. Terus kayak bawang bombay, terus bawang putih gitu. Terus untuk bumbunya itu saus tiram, terus lada bubuk, garam, gula, udah itu aja. Terus sama berarti dikasih itu susu untuk full apa cream. tuh? Untuk apa ya? Marinasi gitu bukan? Oh enggak. Ya? Ditumis. Bumbunya tadi ditumis. Terus setelah ini
ikannya tadi yang udah di-fillet itu dimasukin, terus wortelnya tadi diparut dulu, terus dimasukin. Jadi dimasak dulu gitu ya? Iya, dimasak. Oh, oke. Gitu, 2 kali pengerjaan dong berarti. Iya. Oh, oke. Lihat kebayang Yang akhirnya. paling ribet memang iya. fish strudel. Karena kita mengolah ikannya dulu Iya. ya. Ikannya dimatengin dulu, terus habis itu dimasukin ke kulit, terus baru di oven. Di oven deh. Iya. Oke. Serius? Cobain aja ya. Oke, ikan barakuda yang akhirnya dipilih sebagai fish Iya, strudel. tapi kalau misalnya gitu. terpaksa memang nggak ada ikan barakuda, bisa kadang ambil tenggiri atau bandeng. Atau bandeng. Oh, ada Bisa bandeng bandeng, juga bisa ya. ya. Lele juga bisa sih sebenarnya, cuman paling pas itu barakuda. Ikan barakuda. Iya. Kenapa tuh? Ikan Dari barakuda segi itu rasa, dagingnya kan putih, Mbak. Jadi ini kalau dimasukkan ke kue itu bisa cantik kan ya, Iya terus sih. rasanya juga enak. Oke, Pernah nanti juga kita pakai ikan tongkol ya, terpaksa karena sudah mentok, nggak dapet ikan gitu. Ada pakai ikan tongkol. Iya, rasanya masih apa ya, kurang gitu loh, agak kurang. Kurang nyatu gitu kali ya. Kalau misalnya dikasih kulitnya Iya, gitu, dipadukan sama iya, kulitnya kayak gitu. nggak klik aja gitu. Iya, makanya nggak nyatu aja gitu Iya. sama kulitnya kalau kita lagi makan gitu ya. Iya, jadi memang Oke. paling pas itu pakai barakuda. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, menarik sekali sih. Dan yang best seller yang mana, Mbak Siska? Fish strudel. Fish strudel ya. Jadi teman-teman bisa cobain fish strudel dari Bu Siska Devinza Food ya. Itu adalah best seller. Jadi kalau selama ini cobain strudel yang buah-buahan aja, cobain ikan deh. Ikan barakuda katanya gurih gitu. Jadi silakan. Tapi selain itu juga ada produk-produk lain yang bisa teman-teman coba. Sebagai pelaku UMKM, kayaknya harus dan wajib gitu ya untuk merasakan naik turunnya sebuah perjalanan bisnis. Waduh, perjalanan bisnis. Maksudnya kayak menjalankan sebuah usaha gitu nggak harus yang mulus terus gitu. Pasti ada momen dimana harus berjuang, ada momen pengen menyerah. Kita pengen tahu dari Bu Siska, pernah nggak merasa yang seperti itu? Kalau pengen menyerah itu ini apa ya, Mbak ya? Ada perasaan jenuh. Oh, jenuh. Iya, Justru jenuh. Karena apa ya? Mungkin itu aja jadi. Oh, iya, jadi pengen yang sesuatu yang beda gitu. Jadi mensiasatinya ya memang harus ini kreatif gitu. Jadi bikin produk lagi. Tapi setelah cari-cari inovasi gitu ya, otomatis itu kan memang customer itu kan mintanya kan banyak ya, Mbak ya, karena kita sudah terlalu kreatif. Jadi banyak bikin ini. Nah, itu pusing juga. Akhirnya balik ke diri sendiri juga ya. Kan dulu awalnya jenuh, hanya bikin coklat karakter aja, terus kok gini, ini namanya coklat kok cuman hanya event-event tertentu aja ya gitu, hanya pas waktu lebaran atau memang ada ini ya, ultah atau apa gitu ya, momen-momen tertentu aja. Jadi pingin bikin ini, bikin itu. Setelah bikin ini, bikin itu, ternyata banyak juga kan yang memang customer itu order ya, Mbak ya. Lah pusingnya di situ. Pusingnya di situ karena kita juga kewalahan gitu, kewalahan. Saya sama suami aja kalau berdua itu suka pusing. Ini gimana ngatur waktunya gitu kan, Mbak. Jadi harus ini kan rekrut karyawan. Tapi kalau misalnya karyawannya itu nggak sesuai dengan apa yang kita itu nggak bisaan saya. Kalau misalnya mau negur gitu loh, Mbak. Jadi nggak bisa gitu. Jadi apalagi makanan ya. Iya. Kalau nggak sesuai dikit aja pasti udah beda gitu rasanya. Soalnya kalau BS sedikit aja, kalau saya sih tak singkirin gitu. Kalau harus detail harus rapi. Jeli banget sih kayaknya Bu Siska ini. Udah pernah sih sampai 4 ya, Mbak ya. Cuman
ya itu ada kendalanya di situ. Jadi sekarang memang ini harus dipegang sendiri ya. Harus belajar manajemen karyawan lagi gitu. Berarti ketika pesanan membludak gitu misalnya, jenengan juga mempekerjakan. Iya. Jadi sekarang kalau Rami itu hanya manggil pas waktu Rami aja saya gitu. Kalau dulu kan bisa sampai tiap hari. Bisa sampai tiap hari karena dulu tuh bisa sampai berapa box ya Mbak ya? Dalam waktu satu hari? Iya, satu hari. Satu hari itu bisa sampai 56 box gitu. Sampai 56 box? 4 orang itu. 5 sama saya. Kebayang sih keolahannya kayak apa. 5 sama saya. Reseller sudah ada 5 mungkin. Itu menyebar di Kota Pasuruan? Yang paling banyak Kota Pasuruan. Paling banyak Kota Pasuruan. Terus kalau yang luar kota itu paling banyak itu coklat. Coklatnya? Iya, coklat. Karena coklat itu kan gampang Mbak buat ini, buat pengirimannya ya. Kalau kue basah itu ini ekspansi keluarnya itu hanya ini, misalnya buat Mbak aku pesen ini mau tak bawa ke sana, Mbak aku pesen gitu. Jadi masih ada perjalanan lagi gitu. Bukan langsung sampai dikonsumsi gitu. Jadi via customer yang mau keluar kota gitu buat oleh-oleh. Iya gitu. Oke, nah seperti yang disebutkan Bu Siska, kalau beliau juga open reseller ya, Bu Siska ya. Ini barangkali teman-teman juga tertarik nih untuk jadi resellernya Bu Siska, boleh ya Bu? Boleh sekali. Boleh sekali. Untuk informasi gimana caranya, kemudian pengen dong ada informasi produknya segala macam, bisa menghubungi Bu Siska di 081 553 881 028 ya. Syaratnya adalah ada minimal order pasti ya. Kalau untuk reseller gitu. Kota Pasuruan udah banyak loh yang ternyata jadi resellernya Bu Siska, bahkan ada yang dari Gresik ya. Iya, yang dari Gresik. Tuh, ada reseller dari Gresik yang dulu katanya awal mulanya tuh udah ngikutin coklat karakter, sampai produk-produk lainnya pun akhirnya kalau coklat karakter alhamdulillah sudah sampai luar pulau Mbak. Oh, udah sampai luar pulau. Karena saya mainnya menarik banget. Dulu memang ini di FB, emak-emak FB. Iya. Karena kebayangnya zaman dulu ya. Zaman dulu kan sosmed tuh kayak Facebook doang ya gitu. Makanya kenapa jadi ngikutin dari FB terus kan gampang posting Mbak, suka posting bikin ini langsung diposting, bikin ini langsung diposting, terus masukin grup, masuk grup itu diposting, otomatis kan banyak yang tanya yang luar daerah gitu. Nih ya, buat teman-teman yang suka masak atau pengen jualan atau apa, jangan pernah ragu untuk posting. Iya, konsisten posting. Kalau yang pengen jualannya via online rajin posting aja gitu. Meskipun mungkin awalnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, misalnya kayak kok sedikit sih yang ngeliat atau kok nggak ada yang tanya sih segala macam. Tapi pernah nggak Bu Siska juga di titik itu? Alhamdulillah sampai sekarang sih masih belum pernah. Tapi ini ya baru merintis TikTok ya Mbak ya. Ini yang masih masih sedikit. Masih bebat alas masih sedikit sih view-nya gitu. Kalau FBC ini pengikutnya udah 5.000 lebih. Wah, udah 5.000 lebih ya. Dari mulai tahun kapan? 2016. Yang awalnya dulu itu cuman posting ini ya, kesehariannya aja. Daily aja gitu. Tapi sekarang untuk jualan ya. Oke, menarik banget nih. Selain itu ada nggak sih momen yang menyenangkan yang selama berjualan gitu bikin jenengan jadi lebih semangat lagi gitu Bu Siska? Ya itu tadi yang mendapatkan orderan banyak sekali. Itu sekaligus pusing, menyenangkan dan pusing. Betul. Pernah juga dapat ini orderan coklat souvenir dari teman saya sih. Itu sampai berapa? 500 box kalau nggak salah. Kan satu ini Mbak buat souvenir hitan ya, itu satu boxnya tuh nggak salah harganya dulu tuh 24 ribuan. Itu dia pesan 500 box. 500 box ya. Itu ninu-ninunya sudah. Iya sih. Seneng juga ya, tapi seneng bisa ngebayanginnya gimana iya. Jadi tapi ya diambil aja gitu. Diambil aja wis nggak apa-apa, insyaallah bisa. Soalnya dia pesennya kan sudah 1 bulan sebelumnya. Jadi box itu sama suami langsung dibikin sendiri. Terus ada yang bantu juga gitu. Cuman itu nggak bisa detail sih Mbak, cuman paling enggak ada yang bantu gitu. Jadi pengerjaan itu 500 itu kalau nggak salah dulu 5 orang. 5 orang? Iya, 5 orang sama saya. 5 orang sama saya. Itu terus
Kalau ini Pukis juga tuh ya, itu sampai berapa bulan ya Mbak? Satu hari tuh segitu gitu loh. Kalau sekarang sih hanya ini aja, apa kayak misalnya ada hajatan gitu. ya. Wah gitu, ini juga nih, barangkali teman-teman juga pengen bikin apa namanya produknya jenengan sebagai souvenir gitu, bisa ya? Bisa. Ya. Oke. Tapi jangan lupa menghubunginya jangan dadak ya. Nggak bisa. Soalnya saya memang ini kan apa? Hanya made by order. Made by order. Berarti memang fresh teman-teman ya. Jadi dikonsumsinya nyampe ke kita tuh fresh gitu, karena dibuatnya tuh ketika ada order gitu ya. Oke, baiklah. Nah, berikutnya tantangan yang kita pengen tahu dong, karena kan harga bahan baku nih kan naik turun ya. Telur, kemudian apalagi sih yang paling jenengan rasakan yang telur ya terutama. Telur ya. Telur, gula itu naik. Iya. Telur, gula naik, terus bahan tepungnya juga naik. Ini otomatis saya naikkan harga ya. Pasti. Ini udah naik yang 3 kali Mbak. Dari awal bikin kemarin. Iya. Karena memang juga bahan bakunya naik nih teman-teman. Jadi nggak perlu ragu sih naikkan harga, karena kalau memang customer itu sudah suka sama ini ya produk kita, jadi nggak mungkin lari. Setuju sih ya. Karena satu yang lihat tangkap tuh kalau misalnya Bu Siska bahan-bahannya naik, kemudian beliau nggak ragu untuk menaikkan harga, yang artinya itu menjaga kualitas. Kualitas, dan juga ada banyak kan ini Mbak, apa kayak karyawan juga perlu ini. Iya betul, karena beliau juga bekerjakan karyawan gitu. Jadi bagi hasil. Betul. Jadi harus bagi hasil, jadi harus benar-benar. Karena ada ya yang kalau misalnya harga-harga naik tuh akhirnya dikurangin apalah gitu. Itu bisa pengaruh sama bahannya bikin yang apa sih. Gitu. Pengaruh kerasa kan akhirnya. Pengaruh ke produknya kualitas akhirnya. Juga. Oke. Nah, yang jadi catatan kalau misalnya ada bahan baku yang naik gitu, nggak perlu khawatir untuk menaikkan harga produk yang teman-teman hasilkan, karena kalau emang konsumen udah suka nggak bakal lari ya. Iya, insya Allah nggak bakal lari. Dan udah terlalu jatuh cinta soalnya. Iya. Dan apa ya, kalau memang kita itu tadi Mbak, kalau sudah ada penjual, pasti ada pembeli gitu. Yakin jangan pernah takut barang kita itu nggak dibeli gitu. Pasti, insya Allah pasti ada yang beli. Waduh, pelajaran banget sih juga ya. Jadi ada memang harus sekarang harus optimis, konsisten sama fokus. Fokus. Saya mencoba mengurangi produk saya, akhirnya kan saya craftnya itu agak saya mundurin. Jadi saya pinginnya tuh fokus sama makanan aja. Itu pun udah saya mungkin untuk nyoba produk lain mungkin udah enggak gitu. Fokus ini gitu. Soalnya ya itu pengalaman dari kemarin itu soalnya itu memang itu tadi kan Mbak, saya bilang kalau ada penjual pasti ada pembeli. Jadi kalau kita udah ngeluarin produk, kita itu harus ini ya. Yakin ya? Maksudnya tuh kita itu harus siap-siap kalau produk kita itu nanti pastinya akan pasti laku, datang pembeli yang banyak gitu loh. Jadi kita tuh harus siap, bisa produksi banyak. Iya, bisa produksi banyak. Itu tantangan juga kan itu Mbak. Iya, bisa produksi sih. banyak. Kalau misalnya tenaga kerjanya juga nggak ada kan nggak bisa, Jadi itu memang memang harus difokuskan gitu. Kalau misalnya kita fokus hanya produk ke ini, mungkin mending ke satu produk, tapi dikembangkan produknya ada ini, ada itu gitu. Ada jadi varian ini, ada varian yang lihat tangkap gitu. tuh ya, Bu Siska tuh kayak menyiapkan wadah gede dulu nih, kalau diibaratkan ya, untuk menampung rezeki yang nanti akan juga datang banyak gitu. Ya, jadi jangan pernah khawatir kalau misalnya teman-teman juga sekarang mungkin ada yang berjualan gitu. Yakin, optimis, dan konsisten dan fokus ya teman-teman ya. Pelajaran banget sih hari ini. Ya. Dan habis ini kita akan cobain fish strudel milik Bu Siska. Yang paling kita tunggu adalah sesi mukbang. Kita bakal cicipi ya. Sebenarnya Lia bukan food reviewer yang kayak gimana, enggak. Kita cuma pengen cicipi aja yang katanya fish
straddle-nya itu gurih ya. Ini jadi icon gitu sih. Oke, Bu Siska boleh saya icipi ya? Silahkan. Jadi teman-teman ini bisa lihat, kita kenalin dulu kalau misalnya tadi belum puas. Nih ya, satu box gini nih. Ini harganya Rp40.000 untuk fish straddle. Gede sih teman-teman. Biasanya juga sudah ada kontaknya di packagingnya tuh. Ada kontaknya. Ini enak banget kalau dibuat oleh-oleh. Maksudnya gampang bawanya gitu loh. Antep. Kalau kata orang mah antep gitu. Oke, sementara yang sudah tersaji di sini, ini yang udah dipotong teman-teman ya. Nah, ini ada di dalamnya dapat saus ya. Iya. Ada 2 saset. Ada 2 saset. Nah, memang rekomendasinya dikonsumsi pakai saus gitu kah? Iya. Nah, bismillah. Nah, kalau ini tuh bisa kelihatan nggak ya? Kalau ini teman-teman ya, ini tuh masih yang separuhnya aja. Jadi bisa tahu ya, size-nya tuh gede. Ini yang fish straddle. Wah, harum banget. Ini saya cicipi ya. Iya. Bu Siska ya. Oke. Ikan barakuda. Barakuda. Ikan barakuda tuh kalau dibikin straddle kayak apa sih? Kebanyakan sih katanya penjualnya dibikin apa ya, siomay sama pempek. Oh, kebanyakannya dibikin siomay sama empek-empek. Iya. Tapi memang jarang ya memang ya fish straddle gitu ya. Ada sih Mbak, mungkin kebanyakan itu pakai ikan tuna ya. Ikan Oh, yang beda. kalengan itu loh Mbak. Oh, kayak sardin gitu Bu? Iya, iya. Mungkin kayak itu. Atau frozenan gitu. Oke. Ini baunya harum banget ya, apa namanya pemirsa ya. Oke, jadi tuh dalamnya, wah gurih sih, gurih, baunya gurih. Dalamnya itu nanti pemirsa bisa lihat tuh ada wortelnya, bener ya ada wortel ya? Ada wortel. Ada kayak bawang-bawang gitu nggak? Ada bawang daun. Oh, ada bawang daunnya juga. Iya. Sama bawang bombay, bawang putih tuh dicincang kasar. Dicincang Iya, kasar. jadi agak kerasa. Ini Lia belum cicipi, tapi bisa ngebayangin kayak dari luar tuh krenyes-krenyes, tapi nanti kalau misalnya di dalamnya ada isinya, itu kayak lembut gitu, kayak juicy gitu sih. Iya, creamy. Nah, kita belum coba ya, kita coba dulu. Oke, saya coba ya, Siska ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rp40.000 dalam satu size gini, gede ya. Oke, bismillah. Dia tuh juga bukan orang yang suka banget sama ikan. Iya. Karena memang agak ada trauma kayak rasa amis atau apa gitu. Tapi ini iya sih. Nggak ada kerasa amisnya banget, ya Mbak enggak. ya. Jadi kayak bukan dari ikan. Kayak cuman baunya aja ikan gitu, tapi kalau kita udah makan kalau tuh baunya agak sedikit lah ada nggak bisa, ikannya. karena kita nggak mungkin menghilangkan aroma ikan 100% kan. Iya. Enak loh. Jadi dari luar tuh krenyes-krenyes, kemudian di dalamnya tuh lembut nih teman-teman, lembut. Ada wortelnya, ada daun bawangnya juga. Keju ya? Iya, Maksudnya? keju terus sama susu. Pantesan ada creamy-creaminya gitu. Wah, enak sih ini. Nggak bisa kalau beli satu mah. Kalau untuk keluarga besar nggak bisa, nggak cukup kalau satu. Nah, sekarang kita cobain pakai Saus sambal. saus sambal. Oke. Kalau saus sambalnya bikin sendiri? Enggak ya? pakai yang ini aja. Udah ribet ya. Iya. Mau bikin Straddle-nya sendiri aja gitu. udah. Bikin straddle-nya aja udah kayak gitu. Oh iya bener. Maksudnya kayak gurih, dicampur pedas tuh enak. Iya ah. Lagi ini mah. Akhirnya Lia jadi suka ikan. Iya. Oh iya Yang sama nggak ya. suka ikan, insya Allah jadi suka. Siska kan katanya juga dulunya nggak suka ikan ya. Udah cantik banget sih kemasannya. Jadi atasnya tuh ada wijennya. Ada kejunya juga toppingnya itu. Udah toppingnya. Enak. Oh kan, enak kan? Serius. Akhirnya nambah lagi ya Lia ya. Jadi, tapi kita sama ngobrol ya Bu Siska. Iya. Kalau sejauh ini pernah dapat
Orderan dari mana nih yang paling jauh, Bu Siska? Pengiriman gitu misalnya? Yang paling jauh memang kalau untuk straddle yang ngirim sendiri ya Mbak ya. Itu tadi yang dari Gresik. Dari Gresik ya, gitu via kereta. Via kereta. Iya, via kereta yang ekspres. Kalau udah jadi gini, kita nyimpennya harus berapa lama sih maksimal? Ini kalau fish straddle itu tahannya di suhu ruang itu 3 hari Mbak. 3 hari? Iya, 3 hari. Tapi lebih awet kalau dimasukkan dalam kulkas, nanti kalau misalnya mau makan di oven atau bisa dipanggang di teflon itu, ditutup sebentar 15 menitan. Iya, gitu diangetin lagi. Tapi kayaknya segini 3 hari mah nggak sampai. Sayang loh kalau nggak dihabisin tuh. Enak. Iya sih, setuju enak. Jadi buat yang nggak suka ikan nggak perlu khawatir. Pengen cobain yang gurih-gurih itu, ini enak sih teman-teman. Lia nggak suka, bukan nggak suka sih, nggak seberapa suka ikan. Karena khawatir sama amis dan segala macam. Tapi ini nggak ada amisnya. Unik sih. Oh iya bener. Juicy banget, lembut gitu. Iya, jadi nggak kerasa amisnya sama sekali. Nggak ada, justru yang kerasa tuh kayak keju. Iya, kejunya itu. Ada susunya. Wah enak nih. Kalau untuk oleh-oleh, kemudian yang pengen dibawain tuh kayak suka gurih gitu, fish straddle aja, karena ini unik rasanya. Harganya Rp40.000, bisa dijadikan oleh-oleh. Nih dari Kota Pasuruan, UMKM kita gitu ya Bu Siska ya. Oke. Nah, satu lagi karena kan Bu Siska juga berawal dari diajak Dinas Perikanan nih ya. Terutama untuk bikin fish straddle-nya juga. Ada pelatihan lagi yang ke depan bakal Bu Siska ikuti? Iya, insya Allah hari Senin ini saya ada pelatihan dari Dinas Kesehatan sih. Dari Dinas Kesehatan? Iya, untuk ini apa? Pengolahan makanan layak hygiene gitu. Jadi mungkin nanti diajarkan ini caranya mengolah makanan biar apa kebersihannya gitu. Itu nanti ada sertifikatnya juga gitu. Sama kayak ambil ini Mbak apa? PIRT gitu. Nanti itu kan sebelum ada nomor keluar itu ada penyuluhannya gitu. Jadi dapat sertifikat kalau pelakunya itu sudah bisa gitu. Udah maksudnya kayak makanan ini tuh diproduksinya sudah sesuai dengan regulasi yang ada ya. Iya. Oke. Gitu. Nah, teman-teman udah cobain sendiri, recommended dan patut dicoba. Buat yang nggak suka ikan, ayo, karena kan ada gerakan tuh gemar ikan gitu ya, gemar makan ikan ya. Kalau misalnya nggak bisa, coba dari straddle dulu deh, nanti pasti bakal suka ya. Rp40.000 dalam satu box, size-nya gede banget nih. Kayaknya bisa tuh 3 orang tuh dalam satu 5 orang kayaknya bisa Mbak ya, dibagi 5. Dan kenyang lagi kayaknya sih porsinya ya. Itu masuk makanan menu keluarga memang. Kemarin kan ini sempat ikut lomba yang ada di P3GI kemarin itu termasuk menu keluarga. Alhamdulillah sih juara 3. Alhamdulillah. Wah, fun fact nih. Jadi kemarin sempat ada lomba di P3GI situ. Lomba langsung live masaknya di situ. Jadi jenengan ikut dan ternyata juara 3. Wah, selamat ya Bu Siska ya. Terima kasih. Kenapa nggak dari tadi kita spill ya? Dan produk yang jenengan masak kemarin ini? Iya, fish straddle. Fish straddle. Iya. Kan memang acaranya Dinas Perikanan. Jadi itu ini apa? Olahan bandeng. Jadi kebetulan kemarin pakai bandeng. Jadi pakai bandeng saya olah ini dari buat kulitnya sih. Cuman karena satu jadi prosesnya agak cepet ya. Iya. Oke. Nah, pengen tahu gimana rasanya sampai bisa jadi juara 3 kemarin? Langsung cobain ya fish straddle-nya Bu Siska. Enak banget. Setelah Lia rasakan gimana gurihnya gitu ya, ini memang harus dicobain sih. Kalau misalnya pengen cari oleh-oleh yang berbeda, yang unik, fish straddle itu cocok banget kayaknya buat dibawa gitu. Apalagi yang suka makan ikan atau yang nggak suka pun
nanti bisa jatuh cinta. Insya Lia Allah sih. jadi. Tadi Lia. Iya. Soalnya kayak Rasakan dulu. Harus dicoba dulu. iya. Kalau dari luarnya sih kayak masa sih ikan? Iya. Gitu, masa sih ikan orang kok Kadang kayak bayangannya juga gini, masa ikan dimasukin jadi isian kue, kayak gimana? ya, kayak gitu bayanginnya itu Mbak. Cocok nggak? Apa sih gitu Iya, kan iya. ya. Saya dulu juga gitu Mbak, penasaran sih. Strudel ikan, makanya jadi mau aja sih diajak ini diajak pelatihan Karena sama penasaran Mbak Yul. juga tadi Iya, gitu penasaran ya. juga. Oke. Nah, dulu awal mula bikin UMKM kayak gini tuh berapa modalnya Bu Siska? Modalnya nggak seberapa ya Mbak ya. Karena tapi alhamdulillahnya itu waktu itu saya kan belajarnya pas waktu mau masuk momen Lebaran. Gitu. Jadi langsung alhamdulillah langsung meledak lah itulah orderan itu kemarin tuh waktu awal itu masuk 60 kilo coklat. 60 kilo coklat. Iya, karena yang awalnya waktu bikin pertama coklat. bikin coklatnya itu modalnya berapa ya Mbak ya? Mungkin sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan. Oke. Itu kan hanya untuk beli barang-barang yang belum punya aja. Tapi kalau jadi awalnya jenengan udah ada beberapa yang dimiliki iya, gitu ya. itu juga pakai cetakan yang biasa-biasa aja, kayak Mika Iya, gitu. iya. Kalau sekarang kan saya udah pakai Macam-macam ya. cetakan silikon, dan ini Oke. cetakannya juga ini saya beli online dari Nganjuk. Nih ya, kalau misalnya belum tahu. Ini tuh lucu-lucu, ada bentuk-bentuknya berbagai macam. Ini bagus sih buat kado gitu. Iya, bisa juga Mbak. Wah, lucu-lucu nih. Oke. Ini kayaknya iya sih, cocok juga untuk suguhan lebaran gitu ya. Khususnya. Memang kalau pas waktu itu kan ini padahal ya juga ini kemarin itu pas waktu awal itu bentukannya itu nggak seperti ini. Karena awal ya Mbak ya. Mungkin ini agak detail ya. Kalau yang pertama itu malah suami yang nyetak. Saya bagian packing. Tapi namanya Karena juga nggak nututin. awal sih. Iya. gitu. Nggak nututin soalnya kalau saya ini. Soalnya suami nggak bisa. Ini kan setelah nyetak coklat terus itu nunggu 2 hari. Terus dikeringin, itu dibungkus sama plastik wrap dulu kan Mbak. Gitu ya. Lah suami itu nggak bisa, jadi yang bisa tuh aku. Jadi aku cuman bagian berbagi peran lah pokoknya. Iya. Jadi aku yang bungkus itunya wrappingnya sama packing. Terus suami dulu yang nyetak. Cuman cetakannya dulu pakai yang Mika gitu, yang biasalah gitu. Jadi kalau untuk sekarang malah suami nggak bisa nyetak, soalnya pakai cetakan silikon akan agak detail gitu. Iya betul. Oke, wah luar biasa sih ceritanya Bu Siska ya dari awal tadi. Nah kalau modalnya dulu tuh awal mulanya 3 juta rupiah lah. Rata-rata sekarang penghasilannya setelah berjalan beberapa tahun gitu ya Bu Siska? Mungkin kalau sekarang dibikin rata-rata antara 6 sampai 8. 6 sampai 8 per bulan ya? Iya. Oke, 6 sampai 8 juta per Tergantung bulan. juga kalau misalnya ada permintaan souvenir, kalau sama hajatan itu bisa naik gitu. Bisa naik. Iya, soalnya kan orderan kan lebih banyak. nggak tiap hari ya Mbak. Iya. Hanya by order aja. Tapi teman-teman juga jangan ngelihat hasil, wah udah Iya. 6 sampai 8 juta ya. Belum tahu gimana perjuangan Bu Siska. Jadi dengan hasil sekarang yang dinikmati Bu Siska ini ada proses cukup panjang, ada perjalanan Bu Siska yang dijalani bareng dengan pasangan yang saling support gitu ya Bu Siska ya. Oke, nah terakhir ada harapan gak nih ke depan seperti apa untuk Devinza? Untuk Devinza harapannya sih pengen sekali punya galeri. Pengen sekali punya galeri. Iya, punya galeri yang nanti di dalamnya itu paling saya pingin itu bikin ini Mbak franchise lah. Oh, bikin gitu franchise. ya, Oke. bikin franchise. Karena banyak juga yang bilang, "Mbak, aku minta resep ya." Enak aja. Serius ada yang nanya gitu Bu Siska? Memang resepnya kan memang saya nyamar dari Google ya Mbak ya, cuman atau dari YouTube lah. Memang resep kebanyakan, cuman ada yang memang saya modifikasi. Iya, nggak gitu. bisa. Maksudnya kayak kita bisa aja ngelihat di Google segala macam, tapi Iya. eksekusinya tuh biasanya Iya. tangan yang beda tuh udah beda juga Iya, rasanya gitu. beda memang. Kan kalau ini ya, kalau yang lainnya mungkin memang agak sulit saya kasih ke
ke yang bantu saya. Tapi kalau Pukis mungkin sudah bisa. Yang bantu itu jadi saya bisa lepas gitu, Mbak. Kalau yang lain itu Masih kayak lebih kalau coklat itu hanya bisa bantu wrap atau packing. Untuk pembuatan saya sendiri masih. Terus kalau misalnya kayak strudel ini juga masih belum bisa bikin adonannya di pastry-nya gitu. Kalau mungkin untuk numis, untuk apa tuh mungkin masih bisa gitu. Jadi beda tangan memang beda ini. Meskipun sudah saya kasih. Nah itu iya. sih nggak bisa. Meskipun Kalaupun sudah saya memang kasih tahu. Siska berbaik hati ngasih resep gini, coba bikin deh. Beda, pasti beda. Iya, pasti beda kok. Biasanya rasanya pasti akan beda gitu ya. Oke. Kemudian terakhir untuk yang teman-teman mungkin yang sekarang juga lagi ada di posisi Bu Siska dulu, lagi berjuang gitu untuk berjualan, apa nih pesan untuk mereka? Kayak yang tadi saya bilang, fokus, terus konsisten, selalu konsisten upload lah, bikin apapun upload gitu, gampang upload. Iya maksudnya biar mereka di luar sana tahu ya. FYP nggak FYP pasti FYP nanti suatu saat upload aja pokoknya. Iya, FYP nggak FYP kita nggak tahu loh. Iya. Maksudnya algoritma dari sosmed itu kita nggak tahu kayak kapan gimana, itu, masih belum tahu kan kapan ya. itu Suatu saat FYP. yang tadinya nggak FYP, Nah, insya Allah itu nanti dia. bisa FYP. Amin. Lillahi ta'ala. Amin. Itu yang nomor satu, lillahi ta'ala. Jangan pernah Mbak, kadang di dunia UMKM itu masih ada juga ya yang sikut-sikutan lah gitu. Iya. No baper-baper club. Oke. Iya. Baper club ya. Iya, itu. Karena memang maksudnya kayak Siska udah tahu banget nih seluk-beluknya kayak apa ya. Jadi buat yang merintis. Jadi dilarang baper sama sekali. Jangan baper ya teman-teman yang sedang merintis gitu. Fokus aja sama usaha kita gitu. Jadi nggak usah mikirin siapapun. Fokus, konsisten, terus sama yakin, lillahi ta'ala. Baiklah, itu dia ya teman-teman. Semoga ada banyak hal positif, banyak sih tadi yang kita ambil dari perjalanannya Bu Siska dengan UMKM-nya Devinza gitu. Nah, kalau misalnya pengen order, sekali lagi Lia sarankan untuk langsung menghubungi Bu Siska sendiri di 081 553 881 028 atau ini udah ada Instagramnya. Devinza_Cuku. Oke, jadi di situ teman-teman bisa lihat berbagai macam produk dari Bu Siska itu tadi ya. Kalau misalnya pengen langsung main ke rumahnya Bu Siska boleh? Di mana alamatnya Bu? Di Jalan Kebon Jaya, nomor 39, RT 4 RW 6 Kebon Agung. Oke, kayaknya bakal gampang sih nyariinnya. Belakangnya SMA 2. Belakang SMA 2. Bu Siska terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Lia. Dia udah nyicipin, terima kasih udah ya, mengenalkan produk ini ke pemirsa dan teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih banyak ya Bu Siska. Semoga kita akan ketemu lagi dengan kisah suksesnya Bu Siska yang lain. Semoga juga Ramapati semakin jaya di udara, amin, di darat dan di lautan. Satu lagi dong, ada nggak yang pengen disampaikan siapa saja yang sudah membantu sejauh ini gitu, baik itu dari dinas-dinas terkait atau siapapun itu. Terima kasih untuk Dinas Kesehatan ya, yang awal mula untuk bikin legalitas itu saya bisa bikin PRT, terus kemudian dikasih penyuluhan, terus dari Dinas Perindak yang juga bikin pendampingan, terus dikasih pelatihan bikin kemasan atau pelatihan digital marketing juga. Dinas Koperasi juga ada Pak Yuda juga di sana, juga ada pendampingnya juga di sana. Terus ada Dinas Perikanan, terutama Mbak Yuli, terima kasih sekali. Mbak Yuli terima kasih. Sangat support sekali dengan usaha saya. Ini kayaknya full support sih sepertinya ya. Iya. Terus sama Ibu, suami, jadi terus partner juga. Terus adik saya yang selama ini bantu. Yang juga ngebantu. Iya. Jadi teman-teman yang sekarang sedang merintis juga nih kayak yang Bu Siska tadi bilang, fokus, konsisten dan no baper-baper club ya. Biar enggak tersendat-sendat jalannya. Iya. Baiklah. Nah, sekali lagi terima kasih Bu Siska ya. Insyaallah ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Nah, itu dia teman-teman yang tadi sudah kita obrolin dengan berbagai produk dari Devinza Food UMKM Kota Pasuruan yang menurut Lia sih patut dicobain karena recommended. Insyaallah kita akan bertemu di episode lainnya di AirPods Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM. Saya Lia Hidayat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.